Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Safit Medica Channel. Kali ini saya tidak sendiri, masih bersama Dokter Amanda. Selamat pagi, Dokter Amanda. Iya, selamat pagi. Oke, program kita masih program dari rumah saja. Kali ini bincang-bincang kesehatan kami tentang syaraf tentunya ya. Banyak sekali orang-orang di luar sana ataupun masyarakat yang ada di manapun berada, baik lansia maupun para remaja, sering mengeluhkan tentang gangguan saraf. Baik, mungkin Dokter Amanda Safitria kali ini bisa menceritakan kepada kita tentang saraf itu sebenarnya apa sih, Dok, atau ada di bagian mana? Oke, silakan, Dok. Iya, untuk mengawali, pembahasan kita hari ini, yang nantinya sebenarnya kita akan membahas sesuatu yang, simpel, maksudnya sering kita alami, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang, saraf itu sendiri ya. Jadi, saraf kita yang kita sebut dengan organ saraf itu, ada yang disebut dengan saraf pusat dan juga saraf tepi. Jadi saraf pusat, saraf utama manusia itu dia, terdiri dari bagian otak, otak besar, otak kecil, kemudian ada batang otak, kemudian ada yang disebut dengan, medula spinalis atau, dia dia berada di dalam tulang belakang kita. Jadi dia, di tengah-tengahnya tulang belakang itu. Dia juga termasuk bagian dari saraf pusat. Jadi saraf pusat itulah yang mengontrol berbagai aktivitas kita, mulai dari memori kita, kemudian logika, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita itu tersimpan dalam, eee, otak kita, kemudian pengaturan berbagai hal termasuk bernafas, melihat, bergerak, semuanya diatur oleh, saraf tadi. Nah, yang kemudian, saraf itu kan akan, dia akan menjalar ke seluruh tubuh kita, ke seluruh organ tubuh kita. Ada itu organ pencernaan, ke organ pernafasan, ke organ untuk saluran kencing, ada juga organ semuanya ya, organ indera-indera semua indera kita juga, memiliki persarafan. Nah, yang itu bermula dari saraf pusat yang, menjalar ke seluruh organ tadi. Kemudian jadi yang pertama tadi saraf pusat ya, yang kedua kita memiliki saraf-saraf tepi ya tadi yang, hasil keluaran dari saraf-saraf pusat tadi. Nah, biasanya yang dia dia berfungsi untuk, pergerakan, terus merasakan, jadi ada fungsi motoriknya, ada fungsi sensoriknya. Ya, seperti itu, secara garis besarnya. Oke, jadi ada 2 saraf ya, Dok, ya, saraf tepi dan saraf pusat. Mhm. Oke, mungkin kita masuk ke keluhan-keluhan nih, Dok, yang sering dirasakan oleh, para lansia. Nah, itu suka terjadi nyeri di bokong. Nih, itu gimana, Dok? Mhm. Iya, jadi, seperti saya bilang tadi, di setiap bagian tubuh kita ini kan memiliki persarafan gitu ya. Kalau yang di daerah bokong pun juga pasti ada, persarafan. Dan, eee, di bagian bokong kita itu, bokong ke bawah sampai ke paha, itu ada satu saraf tepi yang, ukurannya dia cukup besar di situ, dan dia juga posisinya berada di antara otot-otot pantat ya, bagian pantat yang bagian tengah dan pantat bagian, eee, samping, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ada orang yang, mengeluhkan ada nyeri di bokong, banyak yang harus digali sebenarnya, harus kita tanya-tanya dulu dari riwayat si, orang tersebut. Misalnya aktivitas dia seperti apa yang biasa dia lakukan, apakah pekerjaannya sering mengangkat,
beban berat, atau terlalu banyak duduk, atau bahkan terlalu banyak berjalan, berlari, apakah misalnya merupakan wanita yang sering menggunakan hak tinggi pada saat berjalan gitu kan. Jadi harus digali dulu sejak kapan dan apa yang kira-kira mencetuskan keluhan orang tersebut. Nah, kemudian nanti akan lakukan pemeriksaan. Kira-kira di bagian mana yang tepatnya mengalami nyeri, ya. Apakah benar-benar hanya bersumber dari bokong, kemudian apakah dia akan menjalar dari bokong sampai ke ujung kaki, atau ternyata dia mulainya dari lebih atas lagi, mungkin daerah punggung gitu, seperti itu. Nah, kalau yang di daerah bokong, ini saya ada gambar, saya mau tunjukin. Di daerah bokong kita itu ada sebuah saraf, ini yang warna kuning, kelihatan ya. Ini dia saraf tepi yang cukup besar, ada di bagian mulai dari pantat. Jadi dia berasal dari atas ya, dari bagian bagian atas lagi. Tapi ini cuman potongannya aja, potongannya mulai yang kelihatan mulai dari pantatnya. Jadi ini pantat kita, ini anggapnya kaki seseorang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi yang kuning besar ini ada sebuah saraf yang menjalar panjang sekali dan cukup besar sampai ke belakang bagian lutut, kemudian sampai ke bawah telapak kaki kita ya. Nah, ini juga nanti dia akan bercabang-cabang lagi untuk mempersarafi bagian-bagian di sekitar kaki ya, otot-otot yang lain. Oke, jadi yang paling besar ini kita sebut dengan nervus ischiadicus ya. Jadi sering orang yang mengalami keluhan nyeri pada bokong bisa jadi masalahnya ada di nervus ischiadicus ini. Jadi tinggal dicari tahu apakah nyerinya menjalar terus sampai ke bawah atau seperti apa. Kenapa nervus ischiadicus ini juga bisa menyebabkan nyeri pada bokong? Nah, itu karena si saraf ini kan ya, saraf atau nervus yang berwarna kuning ini dia letaknya ada di antara otot-otot pantat ya, yang sering apa namanya, kalau kita menyebutnya muskulus, muskulus itu artinya otot. Ada yang disebut musculus piriformis dan musculus obturator interna. Jadi si sarafnya itu berada di antara dua otot tersebut. Kalau misalnya pada orang-orang yang menggunakan aktivitas berlebihan atau posisi-posisi tertentu yang menyebabkan ototnya itu menjadi bengkak, sehingga pembengkakan pada otot-otot tersebut yang akan menjepit si nervusnya ini, menjepit sarafnya, sehingga akan timbul keluhan seperti rasa tidak nyaman, kesemutan, seperti itu. Ya. Jadi misalnya pada orang-orang yang penggunaan otot berlebihan ya, sehingga terjadi kalau kita melakukan aktivitas yang berlebihan, otomatis aliran darah ke daerah tersebut akan ditingkatkan oleh tubuh kita untuk mencukupi suplai nutrisi ya, oksigen ya dan nutrisi yang lain. Sehingga pembuluh darah-pembuluh darah juga akan melebar, akan banyak yang mengalir ke daerah tersebut sehingga otot kita kan juga terdiri dari pembuluh darah ya, sehingga ototnya juga akan membesar. Nah, kondisi otot yang besar membengkak itu yang tadi saya bilang akan menjepit si sarafnya tadi sehingga menimbulkan keluhan-keluhan saraf seperti itu. Gitu ya, Dok ya. Ya, jadi kegiatan-kegiatan kita sehari-hari itu mempengaruhi fungsi-fungsi saraf dan keluhan-keluhannya ya, Dok ya. Benar sekali. Nah, ini tadi sudah dokter sampaikan bahwa keadaan ini bisa terjadi sebab-sebabnya apa saja, Dok, selain kegiatan? Ya, jadi selain karena aktivitas ya, aktivitas yang mungkin berlebihan, atau justru banyak duduk, atau misalnya orang yang suka taruh dompet atau apapun itu di
kantong kantong celana bagian belakang, sehingga dia posisi duduknya jadi tidak baik, sehingga terlalu banyak penekanan di daerah tersebut, daerah belakang ya. Atau bisa karena faktor usia. Jadi kalau faktor usia juga bisa berpengaruh ya, karena kan fungsi-fungsi saraf sesuai usianya juga bisa semakin menurun gitu ya. Apalagi eh, kalau yang saya bilang tadi nyeri akibat radangan dari nervus ischiadicus tadi yang panjang sekali tadi juga bisa disebabkan karena HNP atau hernia nukleus pulposus. Biasanya orang-orang sering menyebutnya dengan saraf kejepit ya. Jadi saraf kejepitnya itu yang bermasalah bukan di ischiadicusnya langsung itu yang dekat daerah pantat, tapi bisa berasal dari bagian tulang belakang yang di atasnya lagi, yang menjadi sumber awal dari si saraf si ischiadicus tadi. Jadi tulang belakang. Tadi kan saya udah bilang, jadi saraf-saraf itu akan keluar dari tulang belakang kita. Kan dalam tulang belakang ada medula spinalis. Nah, dari medula spinalis itu nanti akan keluar cabang-cabang saraf ke seluruh organ tubuh. Nah, kalau misalnya ada jepitan di saraf bagian tulang belakang juga akan menimbulkan keluhan di daerah saraf-saraf tepi yang lain. Nah, kenapa bisa terjadi saraf terjepit? Nah, itu mungkin nanti kita akan bahas lebih rinci lagi ya di berikutnya. Intinya, seharusnya saraf itu ada di dalam tulang belakang ya, tidak ada yang terjepit. Tapi tulang belakang kita itu kan terdiri dari ada tulang, kemudian ada bantalan, tulang, bantalan seperti itu. Kalau misalnya pada orang-orang yang sudah usia tua atau aktivitas yang berlebihan pada tulang belakangnya, bisa saja bantalannya ini sudah tidak bagus lagi sehingga terdorong seperti itu, terdorong keluar dan pada saat bergerak si bantalannya ini sudah tidak baik sehingga saraf yang ada di dalamnya malah terjepit dengan ruas-ruas tulang belakang tadi. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di video-video berikutnya ya tentang eh, saraf terjepit. Nanti mungkin harus dijelaskan menggunakan gambar atau video biar lebih jelas lagi. Jadi bisa tadi karena usia ya, karena usia tadi faktornya. Kemudian bisa juga karena kegemukan, itu juga mempengaruhi pada sendi-sendi tubuh kita sih. Karena kalau kegemukan, sendi-sendi kita otomatis akan bekerja lebih ekstra untuk menanggung beban aktivitas kita seperti itu. Kemudian orang yang tadi beraktivitasnya banyak, misalnya mengangkut beban berat, ya, atau duduk lama, atau bisa juga pada orang-orang yang ada resiko sakit diabetes mellitus atau kencing manis. Ya karena pada pasien kencing manis itu kan gula darah dalam pembuluh darahnya itu banyak ya, sehingga nutrisi yang diangkut untuk ke organ-organ tubuh termasuk saraf itu sendiri menjadi berkurang. Ya, jadi saraf itu kan juga butuh makan, butuh nutrisi. Kalau di pembuluh darahnya bermasalah, sehingga nutrisi yang diangkut untuk ke saraf juga jadi berkurang, sehingga fungsi-fungsi sarafnya juga akan menurun, seperti itu. Jadi bisa timbul keluhan saraf juga pada orang yang menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Seperti itu. Ya, menarik sekali ya dokter tentang saraf ini, karena banyak juga para pasien-pasien yang datang mengeluh tentang sarafnya. Dan di sini banyak juga pertanyaannya dok tentang bagaimana sih cara menanganinya supaya saraf kita tidak bermasalah. Selain tadi dokter katakan usia yang sudah senja, biasanya remaja-remaja ataupun para atlet ataupun anak sekolah yang melakukan kegiatan olahraga di sekolah bisa salah-salah ini ya, maksudnya sarafnya bisa terganggu, itu bagaimana cara menanganinya pribadi gitu. Ya, kalau yang kita bahas tadi
nyeri pada bokong tadi, sebenarnya terapinya itu ada yang bisa menggunakan medikamentosa atau obat-obatan atau juga dengan fisioterapi ya. Yang paling utama adalah kita mengembalikan fungsi sarafnya tadi dengan cara menghilangkan apa namanya penjepitan pada saraf yang tadi, saraf ischiadica tadi. Kan pembengkakan penjepitan itu terjadi karena otot-otot di sekitar itu membengkak ya, sehingga menjepit sarafnya. Sehingga kita perlu melakukan relaksasi pada otot-otot di sekitar saraf tersebut, bisa dengan masas, bisa dengan dikompres menggunakan air hangat 2 kali sehari atau menggunakan air dingin. Jadi bisa diselang-seling dikompres dengan air dingin, kemudian dikompres dengan air hangat. Kemudian bisa lakukan masas atau pemijatan di daerah otot tersebut sehingga ototnya menjadi rileks, tidak terjadi pembengkakan lagi sehingga dia tidak menjepit si sarafnya lagi. Ya, kemudian untuk yang menggunakan obat-obatan bisa dibantu dengan pereda nyeri yang dia juga apa namanya selain pereda nyeri, obat-obatannya juga yang harus mengandung anti radang, jadi mengurangi peradangan dari saraf itu sendiri. Kemudian bisa ditambahkan dengan vitamin-vitamin yang menunjang fungsi saraf seperti vitamin B kompleks seperti itu. Ya, kalau misalnya pada kasus-kasus yang sudah gawat, yang sampai menimbulkan keluhan yang berat seperti mati rasa atau tidak bisa menggerakkan otot-otot, nah itu mungkin harus penanganan yang lebih lanjut lagi, diperiksa lebih teliti, dan apabila perlu mungkin harus dilakukan pembedahan seperti itu. Tapi itu memang harus pemeriksaan yang sangat lengkap. Ya, baik dok. Jadi penanganan yang bisa kita lakukan di rumah itu tadi dengan meminum vitamin B ya dok ya. Minum ya multivitamin, kemudian pereda nyeri, ya. Tapi Relaksasi, mungkin pijat. kalau obat-obatan tetap harus konsultasikan ke dokter terlebih dahulu ya. Kalau untuk di awal di rumah mungkin bisa dilakukan dengan masase pemijatan tadi sama dilakukan kompres. Pemijatan? Iya. Dokter, jadi pemijatannya ini sebelum sakit atau sesudah sakit boleh dipijat, dok? Boleh, sesudah sakit pada saat ada keluhan, kita bisa melakukan masase pada daerah tersebut untuk merelaksasikan otot. Oh gitu ya dok ya. Jadi kan ada mitos dok yang mengatakan kalau misalnya ada keluhan tidak boleh dipijat. Itu bagaimana dok? Tergantung. Kalau misalnya keluhannya karena patah tulang, jelas tidak boleh dipijat karena ada resiko. Misalnya orang kecelakaan, kita nggak tahu dia patah tulang atau enggak. Dia merasa cuman kesleo, tapi kita nggak tahu kondisi tulang di dalamnya seperti apa. Kalau dilakukan pemijatan, malah berbahaya pada tulang yang patah itu dan daging-daging di sekitar tulang patahan. Karena bisa terjadi pembengkakan, kemudian ada yang nanti kita sebut dengan sindrom kompartemen, sehingga jaringan-jaringan di sekitar tulang yang patah malah akan mati. Kalau dilakukan pemijatan kemudian bengkak, patahannya tidak ditangani dengan baik. Jadi itu malah menjadi timbul masalah yang baru. Tapi kalau memang jelas hanya masalah di saraf-saraf tepinya dan karena overuse atau penggunaan berlebihan pada otot-otot tubuh, mungkin bisa dilakukan masase saja. Oke, terima kasih Dokter Amanda sudah memberikan penjelasan pada kami yang di rumah saja. Dengan senang hati, semoga ini bisa kami praktekkan di rumah untuk para lansia maupun para remaja. Biasanya yang di rumah pun juga melakukan aktivitas yang sama seperti di luaran, baik bekerja di kantor ataupun di lapangan. Oke, dokter, kami ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di tema berikutnya di waktu yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Kami dari Safit Medica Channel
undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.